قدر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد الشامبي عبد الله كلام فعل البنجري الشيخ قشب أنور بن هجي اسماعيل البنجري شيخنا عربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب الإمام الغزالي محمد بن حمد أن الله تغشاه برحمة وغفره يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل جمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف الصالح إلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan, keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban
Tadinya sudah melaksanakan kewajiban subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan berkat ibadah kita saat ini Allah Ta'ala meridhai kita dunia akhirat, menguatkan iman dan takwa kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barakah. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka, jikalau hanya ilmu saja itu cukup bagi engkau, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan engkau tidak berhajat kepada mengamalkannya, lakana nida'u, maka ada panggilan. Hal min sa'ilin, adakah dari orang yang meminta malam ini? Ini riwayatnya kan di dalam hadis kudusi, apabila tengah malam itu ada suara yang berpanggil, ya kan? Adakah yang berdoa malam ini? Maka siapa yang berdoa ku kabulakan. Nah, kayak itulah. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun malam ini? Siapa yang minta ampun? Ku ampuni. Ujar Allah Ta'ala, inilah dalam hadis qudsi di situ. Hal min taibin, adakah yang bertaubat malam ini? Siapa yang minta? Maka aku terima taubatnya. Nah, jadi hadis qudsi semacam ini kadang mungkin kalau hanya ilmu aja. Berarti harus ada amal, berdoa, beristighfar, bertaubat. Nah, amun kayak itu berarti pertanyaan itu doian bila faidatin, sia-sia kada ada faedah. Anda disuruh kita nih beramal, ya Allah, disuruh beramal, bersyariat. Ada kawa ilmu aja atau ada kawa hakikat aja, harus kedua-duanya, ilmu, amal, syariat, hakikat, ya kan? Dipasangkan keduanya, jangan satu aja. Jangan pulang syariat aja, hakikat kada, salah juga. Jangan sebaliknya pulang hakikat aja, ba'amal aja, ilmu kada, nah salah juga tak. Kalau ba'amal ialah kada ba'ilmu, nah itu jadi abid kena. Jadi maksudnya tuh bisa orang nang beribadat karena kada disesuaikan dengan ilmunya, bisa masuk tipu daya iblis syaitan. Nah, nya syaitan ini apalagi iblis pian bosnya itu nah. Mun ba'aliman pian alim iblis. Ya Allah lah. Kenapa jadi alim iblis? Dahulunya inya guru malaikat. Ya kalau amun hendak tanding ilmu kalah kita pian lawan iblis. Itu luar biasa inya. Tapi gara-gara inya sombong sekali, disuruh usjudu li adama, ya Allah fasajadu illa iblis. Gara-gara sekali kada hakun disuruh sujud penghormatan, bukan sujud menyembah juga. Ya kada boleh sujud menyembah kepada makhluk. Yang boleh hanya penghormatan aja. Kada mau semuaan sudah sujud illa iblis aba wastakbara, ya kan? Maka itu termasuk orang yang takabur, sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan sebagian ulama menangis baca ayat ini pian.
Iblis tuh sekali aja membangkang perintah Allah Ta'ala sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita berapa kali kita berapa kali nang ditelarang tuh nah digawi. Ya Allah, jar Allah Ta'ala jangan berdusta, jar Allah Ta'ala jangan mengambil ini, mengambil. Jar Allah Ta'ala jangan langgar ini, melanggar. Kan berapa kali kita? Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kada lain berkat Nabi Muhammad jawabian. Ya Allah, kita nang langsung kada dilaknat ini adalah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memandang nabinya, maka umatnya jadi disayangi, dicintai, dimuliakan oleh Allah. Oh ini rombongan Prabowo. Oh ini rombongan menteri. Salah-salah sedikit karena bapaknya rombongan Bon Sidin ya. Itu dunia nih kisahnya nih lah. Ya kan? Nah, itu akhirat. Siapa dulu pimpinannya? Ya kan? Siapa nabinya? Nah ini. Nah jadi disuruh kita semuaan ba'amal, ba'ilmu, ba'amal, ba'syariat, bahakikat. Nah, waruya diriwayatkan anna jama'atan minas sahabah, sesungguhnya sekelompok daripada sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Allah maridai atas mereka semua. Non beruntung benar sudah dapat radhiyallahu anhum nina. Ya kan, sahabat itu semuaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kan beruntung benerlah, makanya ya kan zaman yang paling baik jar Nabi zamanku dan zaman sahabat. Ya kan, karena mereka dapat tetal radhiyallahu anhum. Allah maridhoi. Bah, jakanya aku jar hidup di zaman itu. Bah, aku beruntung juga dapat anak kawa yang kayak para sahabat jar. Hadangi dulu. Busia tak umpat kelompok bikin abu-abuan. Bujal, bulahab, ya kan? Padahal sezaman lawan Nabi, padahal melihat lawan Nabi, tapi kada beriman. Tapi kada beriman. Jadi nang iyanya nang umpatnya ini nah, bukan sezamannya aja, umpatnya juga pada dengar. Umpat juga baku kumpulan itu nang iya. Jadi jangan semena-mena sezaman. Wah, nyaman benar aku parak lawan di sekumpul lu misal bahari lah. Wah, nyaman benar aku kena parak guru sekumpul aja, ya kan? Amun umpat, amun mendengar, amun mau umpati amal sidin, amun sekedarnya aja lucong juga. Itu sama tak? Nyaman jar hidup zaman sahabat, iya amun umpat. Enggak ada umpat, bin Abu Jahal. Nah, jadi nang iyanya kitanya juga bukan masaknya, ya kalau lah. Nah, kitanya juga. Nah, ini sahabat beruntung alhamdulillah karena inya beriman ikut dengan Nabi. Zakaru menyebutkan sahabat tadi Abdullah bin Umar. Jadi para sahabat mengisahkan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ni'mar rajulu huwa, sebaik-baik lakian dia tadi yaitu Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, apabila ia sembahyang malam. Nah, jadi kisahnya inilah sahabat ini mengisahkan Abdullah bin Umar ini alim orangnya, soleh orangnya, baikan orangnya, isan kayak itu. Ujar Nabi sabuting nah jadin. Ini nang paling iyanya nang hendak ika menyebut orang tuh bagus, soleh dan baik apabila sembahyang tengah malam. Ya kayaknya kita tuh syarat nang paling utama nih apabila hendak dibilang soleh, baik, bagus, bayang malam. Nah, berarti ini menjadi syarat nih lah.
menjadi syarat. Makanya ada dalam kitab menyatakan jangan ngaku soleh atau kada dibilang soleh seseorang apabila belum sembahyang tengah malam atau sembahyang tahajud. Kada kau dibilang soleh karena syaratnya itu, ya kan? Syaratnya ujuran guru ajar ulun dasar soleh. Kenapa kamu sembahyang malam? Ini KTP ulun. Saya Muhammad Soleh ngaranya. Itu lain. Ya kan? Dan jadi syarat kada kawa. Artinya seseorang bilang belum lagi digolongkan kepada orang yang solehin kalau belum sembahyang tahajud tengah malam. Nah, sembahyang tahajud itu, ya kan, dua diantaranya. Pertama, sembahyang setelah tidur malam. Lah, dan misalnya imbah isya guring, sekalinya bangun jam 11. Ya Allah, atau jam 12 kah? Dan nah maka itu sudah dibilang sembahyang tahajud. Lah, ya kan? Yang kedua, sembahyang lewat tengah malam. Ya kan, lewat tengah malam. Anggap misalnya jam 12 tadilah. Apabila kita bangun atau kada beguringan tapi sudah jam 12 malam, nah maka itu nah, di antara ulama madahkan itu termasuk sembahyang tahajud juga, sembahyang tahajud. Jangan dipahami sembahyang tahajud itu sembahyang orang yang setelah tidur, ya kan? Pertanyaannya, amun orang kada beguringan pang malam itu kada kau sembahyang tahajud nah berarti, ya Allah. Misalnya nak kada kau guring dari isya sampai ke subuh, berarti kada kau sembahyang tahajud lainnya. Kalau sembahyang tahajud itu didefinisikan sembahyang setelah tidur. Ya kan, jadi banyak definisinya. Nah, jadi orang yang kada guring itu ambil yang kedua. Berarti sembahyang setelah tengah malam. Yang paling afdol dari jam 2-an. Sepertiga akhir. Lah, sepertiga akhir di malam hari itu ya jam 2, ya kan, jam 2. Nah itu sepertiga akhir. Nah jadi boleh. Nah jadi maksudnya sampai sebelum subuh, nah itu masih bisa dibilang sembahyang tahajud. Nah jadi kita apa kawannya itu terserah aja. Nah karena di sini ada kelompok-kelompoknya Bian. Nah kita baca di bawahnya ini adalah tentang jam-jam itu. Nah siapa-siapa orangnya itu nangkawa di jam ini masing-masing karena ada. Nah yang penting bagi kita yang umum dulu, usahakan sebelum azan subuh bangun untuk sembahyang tahajud supaya tergolong juga kita kepada orang yang soleh tadi, ya kan? Karena kalau sembahyang tahajud ada kawa bian, ada kawa. Bahkan orang-orang solehin itu apabila nilah apa ngarannya telandau bangun, maksudnya melandau ini sudah azan subuh, menangis sidin. Kenapa jadi menangis? Dosa apa aku ya Allah sehingga kada terbangun sembahyang tahajud tengah malam? Seakan-akan mereka memahami Allah Ta'ala kada hendak bertamu lawan aku malam tadi. Nah itu nanti disedihakan dah. Allah Ta'ala kada hakun bertamu lawan aku malam tadi sehingga Allah kada membangunkan aku. Nah nang itu nanti disedihakannya tuh nah. Lah pun kita mengalakak, wah nyadak bener aku malam tadi guring, nyaman dah awaku. Kan belain pandangan lah. Sampai azan subuh anyar bangun, sedih orang saleh itu. Dosa apa aku sehingga Allah kada mengundang aku malam tadi? Ya kan semua itu undangan. Ya Allah. Kan undangan VIP, undangan siapa lagi? Ekonomi. Masing-masing ada undangannya. Nah ini dahan kita lah selalu diistiqomahkan, dapat taufik hidayah, kawat tiap malam sembahyang
tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu lirajulin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, min ashabihi, nang lakian tadi dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, ya fulan, wahai sahabat fulan, la tuksirin nauma, jangan terlalu banyak guring, billail, pada malam hari. Nah, fa inna kasratan naumi billail, karena bahwasanya banyak guring malam hari itu, yada'u sahibuhu fakiran, menjadikan orang yang banyak guring tadi fakir yaumal qiyamah, hari kiamat. Dan kada sugih kan aja Nabi mun kebanyakan guring. Dan jadi mun orang soleh itu berarti sedikit guring lah ya, hampir sama aja lawan kita ya. Allah, orang soleh itu sedikit guring, kalau kita sedikit-sedikit guring, sedikit kedua kali sedikitnya orang sedikit guring mun kita sedikit-sedikit guring. Aduh, jauh benar kita nih lah. Ayo halo bagamatan kita ya kan. Orang soleh itu dari jam 2, 3, 4, 5, 3 jam ajan subuh ya Allah ibadah 3 jam. Kada kaulun guru ajar esok pagi begawi sudah. Nah, kada kawa ambil waktu yang mana nang kawa ya kan, tapi jangan pulang intil benar bilang babaya aja aja bagi mana-mana kah, sambil dihayati, sambil dirasakan. Biasanya orang makan tuh apabila nyaman hendak bertambah. Nah, ini jadi ilmu hikmah lawan kita nih lah, ilmu hikmah nih. Orang makan apabila nyaman pasti hendak bertambah. Mak nyamannya aja, selera aku nih, tambah pang jar, tambah. Nyamannya lagi jar, tambah pang, tambah pulang. Jadi pertanyaan, sembahyang tahajud tuh nah, sudah nyamankah belum nggak? Wan masih main intil berarti belum nyaman lagi tak? Ya Allah, karena kadang ingin menambah, kadang ingin menambah berarti. Amun sudah nyaman sembahyang tahajud, bah aku nak menambah nah, kosong-songin nah, malam ini, nah menambah tuh ngaranya tak? Menambah tak? Bahasa nyaman jar, aku nak song-songi pulang, nah nak menambah tak? Nak menambah amalan, ya kan? Bayang wudhu sudah, nah, bayang taubat sudah, bayang hajat sudah, asa nyaman ya kan aku tambahin semuanya tasbih pulang, nah nambah pulang. Asa nyaman ya kan aku tambahin baca Quran pulang, baca Quran pulang. Asa nyaman ya aku tambahin pulang baca istighfar pulang. Nah nang kayak itu. Nah jadi ini bagi kita ulun pribadi, nah sudahkah nyaman bertahajud? Ya Allah, sudah nyaman menambah tak? Nang kayak makan juga tadi. Ya Allah, kita sama-sama nih dahan ya kan dimahabbahkan kita dalam salat lail tengah malam nih, amin ya rabbal alamin. Nah ini Nabi berpesan jangan terlalu banyak guring ya kan, pakir aja Nabi kena. Ya ayyuhal walad, wahai anakku, jar Imam Ghazali inilah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, ayat Al-Quran, dari sebagian malam maka bertahajudlah ya kan oleh kamu bihi, ini kepada Nabi inilah mukhatabnya asalnya, nafilatan lak ya kan, sebagai ibadah tambahan bagi engkau. Nah, amrun, nah perkara ayat itu perintah, ujar Imam Ghazali nih. Nah kalau kita mengaji ke ayat ini, inilah tambahan ibadah Nabi salat selain sembahyang 5 waktu ya kan. Maka kalau kita wajib sembahyang 5 waktu ya kan, Nabi itu tambahan sebutin kewajiban lagi sembahyang tahajud, yang tahajud ya kan.
Dan maka Nabi itu kada pernah meninggal tahajud karena bagi sidin itu wajib bagi Nabi itu. Nah sebagian orang soleh ya kan inya hendak menyamakan seperti Nabi, maka inya mewajibkan secara mandiri, wajib mandiri nih, bukan wajib syar'i ya kan, fatwa maksudnya mewajibkan, memaksa diri sendiri untuk wajib sembahyang tahajud ya kan. Makanya apabila tertinggal di kodonya, mengkodok, bukan mengkodok subuh tapi mengkodok tahajud. Hebatnya lah. Kenapa jamai sampai nangka itu mereka menggembleng nafsu ini supaya jangan mengabayakan. Mun aku kada sembahyang tengah malam karena mengkodok, mun mau kodok juga baik aku sembahyang. Jadi kodoan itu hikmahnya adalah menggembleng nafsu supaya jangan sampai tertinggal. Nah nangka ini bian. Nah ahli sunnah wal jamaah nih aninya memaksa akan benar atau menggembleng benar untuk sembahyang tahajud ini ya tadi karena banyak ayatnya ada, hadisnya banyak tentang keutamaan sembahyang tahajud tadi ya kan. Nah ini ujar Imam Ghazali tadi itu perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah itu ada ayat pulang yang lain di waktu sahur. Nah, ashar ini ya sudah lewat jam 3-an nih lah. Wabil ashari hum yastaghfirun itu syukrun, pada waktu sahur mereka itu beristighfar, itu adalah ungkapan rasa syukur. Nah wal mustaghfirina bil ashari, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, zikrun adalah zikir. Nah ini hanya perumpamaan aja nih lah, perumpamaan. Yang sembahyang tadi itu perintah, beristighfar tadi syukur ya kan, samalah. Nah orang yang beristighfar tadi zikir. Nah ini hanya perumpamaan nih lah dari Imam Ghazali bahwa amalan-amalan di tengah malam itu jangan tertinggal sembahyang dan istighfar. Surahannya itu wahum yastaghfirun ya kan. Jadi bagus juga sudah pindah tuntung nih lah, namun pian nih lah sembahyang taubat. Nah di situ setelah taubat tuh bagus sisipi istighfar minimal 100 sesuai amalan Nabi ya kan. Fa inni atubu ilaih ya kan mi'ata marrah ya kan ya Nabi, aku beristighfarnya sehari itu 100 kali. Nah jadi amalannya bagus nang nyata, jadi istiqomahakan tengah malam, apalagi selesai sembahyang taubat istighfarnya 100 minimal. Terserah aja redaksinya ya kan, hendak Rabbi firli wali walidayya warhamkama rabbayani shaghira misalnya 33, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 33, manyar Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya misalnya 34. Pas 100 tuh mulai hendak 100 saja. Nah nang kaita terserah aja redaksinya nak apakah. Kenapa pian 3 tuh guru jar? Karena mau umpatakan yang pertama abah mama Rabbi firli wali walidayya, atau umpat abah mama mintakan ampun. Yang kedua astagfirullah li wal mu'minat, mau umpatakan sesama sahabat kawan muslimin muslimat. Yang ketiga hanya sorangan, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, hagen sorangan nena, hagen sorangan ya kan. Nah itu diantaranya tuh. Jadi mau umpatakan orang juga tuh, karena kan ad-du'a bil ghaib mustajabah, doa secara ghaib itu dikabulkan oleh Allah. Maksudnya secara ghaib itu saling mendoakan. Kita nih mendoakan orang, maka malaikat yang umpat andil amun ikam mendoakan orang, ikam dapat kayak itu juga. Malaikat yang mendoakan kita ya kan, kita unting tuh doa malaikatnya tuh mendoa kita, wallahu alam kabul atau kadanya. Tapi kalau doa malaikat
Oh, dihampirkan pastikah kabul. Ya kan? Jika mendapat itu juga. Nah, itu doa malaikat. Jadi makanya jangan bosan-bosannya berdoa itu diumpatakan muslimin, muslimat, ya kan? Keluarga, jiran tetangga, itu jangan tertinggal. Itu pada pancingan, itu pancingan supaya malaikat mendoakan. Amun hendak sorangan ya, bah, karena sunyi di surga sorangan ya. Rumah tuh nak istana, tapi sorangan sunyi loh. Coba bawaan, ya Allah, bawaan bini, bawaan laki, bawaan anak, bawaan abah mama, bawaan dangsana rame, bawaan jiran tetangga sudah kena rame. Ya Allah, umrah atau mun sesama kekawanan rame pian. Mun umpat bagian Irian Jaya sana. Kada tahu di kisah, lain bahasa, lain adat ngalih. Tapi mun sama kakawanan rame pian. Napa guru jar kisahnya nih jar. Dan kita lah diluaskan rezeki, kawan menaikannya, amin ya rabbal alamin. Nah itu, jadi berdoa disuruh kita, ya kan, doakan juga orang lain lah. Nah ini istighfar tadi diantaranya, bagus dong kayak itu. Nah selanjutnya lagi qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang disukai oleh Allah ta'ala. Nah 3 suara ini nah Allah ta'ala suka benar, ya kan? Sautud diki, yang pertama suara ayam berkokok, ayam jantan. Nah, apalagi suaranya ini di tengah malam. Nah itu riwayatnya kenapa jadi ayam itu berkokok, karenanya melihat malaikat, ya kan? Karenanya melihat malaikat. Tapi sebaliknya apabila anjing mengaung, melihat maling. Melihat maling, melihat setan. Jangan daripada melihat ikam, janganlah, habisnya orang terhina. Mau melihat aku aja. Kada melihat setan. Nah, itu riwayatnya karena jadi mengaung, menggonggong lain lah. Gonggong biasa aja, tapi kalau mengaung dong, nah itu lihat setan. Ya, tapi kalau ayam, ini bangun malam, ya, tahajud. Itu riwayatnya ajar melihat malaikat. Makanya Allah senang nih, ya senang, ya kan? Nah, makanya dari ayat, dari hadis ini pian, di antara orang soleh itu ada nambah inguan ayam jantan nih. Dahulu abah guru bingung juga ayam jantan, bingung sih din. Lapang ya kalau baris nasi nang bakas ya lah, atau ayam makannya ya kan. Tapi sampai 1000 lah isi itu ngarannya bingung, beternak ngarannya. Lain pulang kisahnya. Nah ini suara nangnya disukai oleh Allah Ta'ala adalah suara ayam berkokok, diantaranya ayam jantan tadi. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, suara yang kedua adalah suara orang yang membaca Al-Qur'an. Dan jadi bagus malam itu juga sisipi mun kawan baca Qur'an. Ya kan? Apalagi Quran yang istilah bersambung nang sampai 30 juz tuh nah. Jadi bagus juga kita nih mbak amalan Quran tuh nah, ya kan, nang membaca bersambung tuh nah. Kadang nang hanya Yasin Tabarak Waqiah atau itu Quran juga bagus, sudah jadi wirid. Kalau Yasin Tabarak Waqiah itu kan wirid sudah. Nah jadi bagus pulang wirid membaca Qurannya itu nang bersambung. Misalnya hari ini aku membaca sejuz, esoknya kena juz kedua, esoknya pulang juz ketiga. Oh berarti sejuz lah guru sehari jar. Bagus mun kawa sejuz sehari. Oh harap mana guru aja, harap mana nang orang bahari sehari sahatam.
Bagi nang sejus sehari ini jangan sombong. Kenapa? Orang bahari sehari sehatam. Ada nang bahari nah kita urut-urutakan lah. Ada orang dalam sebulan itu ya kan 3 kali hatam. 10 hari hatam. Kan? Jadi dalam sebulan mereka 3 kali hatam. Ayo bayangkan loh nang kayak itu nang seorang ini sebulan sekali aja hatam, sejuz sehari orang ya Allah 3 juz sehari 10 hari hatam, berarti sebulannya 3 kali hatam. Ada apa-apanya kok nang 10 hari sehatam bang, jangan sombong. Tuh dahulu ada orang ya kan nang 3 hari hatam, 3 hari hatam, seharinya 10 juz, sehari 10 juz, 3 hari hatam. Nang 3 hari hatam pulang, jangan sombong. Dahulu ada nang sehari hatam, sehari hatam. Kalah juga aku jar. Nang sehari hatam jangan sombong juga. Tuh Habib Abdurrahman Segap ya kan, Sidin hatamnya 4 kali sehari. 2 pagi siang hatam, 2 malam khatam, 4 khatam Quran 30 juz sehari. Mungkin itu kita angkat tangan ya dah. Kan artinya ya itu sesuai dengan dengan hadis Nabi, kalau masalah akhirat lihatin yang lebih tinggi di atas. Satu menjadi motivasi, yang kedua kita jadi tawadhu, orang ada lagi naharat. Jadi ya tadi bener guru aja mun kayak itu sampai Ramadan aja mun sehari sejus tuh jar. Nah mun kada kawa apa kawa ya kalau apa kawa amun salambar sehari ayo salambar, setengah lambar ayo, asal ada tadi tandai ya kan. Namun kawan nang kayak itu juga tandai ya kan, maklum lah kita ini kada lancar membaca lagi ya kan, bagus saja asal dibaca Al-Quran, dibaca Al-Quran. Nah ini termasuk suara yang membaca Al-Quran tadi adalah suara yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Nah Quran pulang tambahan lah ibadah. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, suara yang ketiga adalah suara orang yang beristighfar di waktu sahur, artinya di waktu sebelum azan subuh. Nah makanya istighfar jangan tertinggal tak. Istighfar di sholat tahajud tuh nah jangan tertinggal, karena ini termasuk yang dicintai oleh Allah. Ya tadi amaliyahnya pian, setelah sembahyang taubat istighfar, astaghfirullahaladzim rabbi firli wal hidayah rahmaka rabbi sagira ya Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Nah itu tah redaksinya ya kan, terserah pian memilih, asal isinya istighfar. Nah jadi ini ya kan, Imam Ghazali dalam pembahasan kali ini sangat menekankan untuk kita menambah ibadah, terutama sembahyang tahajud ya kan. Diutarakan Sidin tentang hadis Nabi tadi, orang yang paling baik yaitu orang yang sembahyang tahajud. Amun kada bertahajud ya Nabi, karena di akhirat fakir miskin daripada pahala ya kan. Nah jadi mudah-mudahan lah kita semuaan, sekeluargaan ya kan, dan seluruh muslimin diberi taufik, hidayah, istiqomah oleh Allah Ta'ala, dan kita bisa mengamalkan sembahyang tahajud, dan kita selalu diberinya keistiqomahan dalam mengamalkannya, dan kita merasa nikmat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa salafus salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tazhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Ya maulana ya mujib ya hadiran yatawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, diundang semuanya pengajian rutin bulanan di Rumah Ulun malam Kamis di muka ini insyaallah Mbak Isya. Ya kan, nah, majelis rutin bulanan. Nggih, maksudnya taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.